Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Karena kepada bidas dampak sebelum salah orang dari saya kepada saya yaitu kalau saya suka ditekan selalu dan dipanjangkan nyamin. Di sini saya akan mempresentasikan yang menuliskan tentang wudhu. Apa Bin? Apa? Wudhu. Yang di pertama itu ada perangkat wudhu. Iya sih. Ya jelas. Kita harus menggunakan air tabir mutabir, yaitu suci sekaligus mensucikan. Ada beberapa jenis air yang tidak tabir mutabir, yaitu air tamal, yaitu sudah pernah terpakai untuk berwudhu. Yang kedua, air yang sudah berubah drastis, yaitu yang ketiga air kurang dua kulah yang sudah terkena najis meskipun sedikit dan tidak merubah keadaan air. Yang keempat yaitu air 2 kulah atau lebihnya terkena najis dan berubah sifat-sifatnya. Hal yang mewajibkan wudhu. Yang pertama ada keluarnya segala sesuatu selain dari salah satu lubang kubul atau dubur. Yang kedua hilang akal disebabkan tidur, gila, mabuk, ayat, pingsan dan lain-lain. Yang ketiga bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Oke, yang keempat itu ada menutup kemaluan baik milik sendiri atau orang lain. Jadi ada rukun-rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada yang pertama ada niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki, yang keenam yaitu tertib. Tertib yaitu melaksanakan sesuai dengan urutnya. Kesunahan dalam wudhu. Yang pertama itu bersiwak menggosok gigi, yang kedua membaca basmalah dibarengan dengan mencuci kedua telapak tangan, ketiga melakukan niat serta hingga wudhu selesai, empat membasuh kedua telapak tangan, lima berkumur dan melakukan intisyaq yaitu memasukkan air ke dalam hidung, karena mengulangi sampai 3 kali dari basuhan usapan, gosokan siwak, basmalah, zikir wudhu dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh mengusap keseluruhan dari kepala. Terus yang 8 ada membasuh keseluruhan dari kedua tangan. Terus ada mengenal jari tangan dengan memasukkan jari pada jari yang lain secara keseluruhan. Yang ke-10 ada melakukan sebuah pekerjaan dalam wudhu dengan berkesinambungan. Yang 11 ada mendahulukan bagian kanan. 12 memanjangkan pembasuhan wajah hingga sampai pada lipatan leher dan sampai membasuh sebagian kepala bagian depan. 13 itu menjauhi dari meminta tolong dalam menuangkan air wudhu dan menghindari mengelap air wudhu. Yang 14 menggerakkan cincin yang dipakai. 15 memulai basuhan wajah dari bagian atas dan mulai basuhan tangan serta kaki dan jari-jari. 16 membasuh bagian pinggir mata, luar maupun dalam dengan menggunakan ibu jari. 17 menghadap kiblat. 18 menggunakan air yang tidak kurang dari 1 mud yaitu setengah liter. Yang 19 itu tidak berbicara sewaktu wudhu, tidak membasuh leher, tidak memenuhkan air di wajah. 20 berdoa dengan menghadap kiblat setelah doa wudhu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya. Di sini ada praktek isbag al-wudu. Itu menyempurnakan wudu. Yang pertama persiapkan air banyak, kemudian berdiri madlat. Yang kedua membaca bismillah, yang akan mencuci kedua telapak tangan ketika itu berisbag. Yang keempat berkumur dan melakukan insyaq. Yang kelima niat bersamaan membasuh wajah mulai dari bagian atas sampai leher bagian atas disertai membasuh daerah pinggir mata dan menyalai jenggot. 6 membasuh kedua tangan kanan, kemudian kiri hingga siku atau sampai lengan bagian atas sambil menyalai jari-jari tangan disertai menggerakkan cincin bila memakainya. 7 mengusap sebagian kepala atau keseluruhannya. 8 membasuh kedua telinga kanan kemudian kiri. Yang 9 membasuh kaki hingga mata kaki atau sampai kedua betis disertai menyalai di antara jari-jari kaki dimulai dari kaki kanan kemudian kaki kiri. Berdoa dengan doa sebagai mana yang tadi di atasnya. Tadi saya bacakan. Itu kesalahan yang biasa terjadi dalam wudhu, yaitu percikan air dari bekas basuhan pertama salah satu anggota wudhu, baik dari dirinya ataupun orang yang berada di sampingnya. Terus yang kedua tidak menghilangkan benda-benda yang menghalangi masuknya air pada anggota tubuh, ya seperti anak kuku, bekas tip X atau pulpen.
kurang teliti dalam membasuh bagian tertentu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.